Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat anak-anakku. Kali ini kita akan membahas bab 5 lapisan bumi. Tim IPA SMPN 7 Mataram. Lapisan bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan komponen-komponen pendukung kehidupan tersedia di bumi, mulai dari air, udara, dan tanah. Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen. Komponen utama, yang pertama, komponen gas yang disebut lapisan atmosfer. Kemudian yang kedua, komponen padatan yang disebut litosfer. Dan yang ketiga, komponen air yang disebut dengan hidrosfer. Kemudian, selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es yang disebut dengan kriosfer, dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan yang dinamakan dengan biosfer. Kali ini kita akan bahas tentang atmosfer. Lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan yang ada kandungan gas yang berada di luar bumi dan mempunyai jarak 0 sampai dengan 700 km di atasnya. Lapisan atmosfer dibedakan menjadi 2 bagian, yakni bagian atas, lapisan bagian atas, dan lapisan bagian bawah. Lapisan bagian bawah terdiri atas lapisan troposfer dan stratosfer, sedangkan bagian atas terdiri atas mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita akan bahas satu persatu lapisan atmosfer. Yang lapisan bawah, yang pertama troposfer. Lapisan troposfer berada di antara 0 km di atas permukaan laut hingga 12 km. Lapisan ini paling dekat dengan permukaan bumi, sehingga pada lapisan troposfer inilah yang paling menjaga dan menstabilkan keadaan bumi. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang terkait dengan iklim dan cuaca. Misalnya angin, hujan, petir, kumpulan awan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, stratosfer. Lapisan stratosfer merupakan lapisan dengan jarak di atas 12 km sampai dengan 50 km. Pada bagian inilah terdapat lapisan ozon. Pada lapisan ini mulai terjadi perbedaan temperatur dan tekanan.
Pada lapisan ozon berfungsi untuk menjaga dan melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Pada lapisan stratosfer ini hanya terdapat sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga cocok untuk penerbangan. Di stratosfer ini cocok atau pas untuk penerbangan. Kemudian kita akan lari ke lapisan atas yang dimulai dari mesosfer. Lapisan mesosfer berada di ketinggian 50 sampai dengan 58 km. Lapisan ini melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa seperti meteor yang sedang bergerak menuju bumi akan terbakar habis pada lapisan ini. Suhu pada lapisan ini mencapai minus 50 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius yang sangat panas. Selanjutnya kita akan bahas lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 hingga 200 km di atas permukaan laut. Lapisan ini dinamakan termosfer karena suhunya yang sangat panas, mencapai 1982 derajat Celcius. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Lapisan ionosfer mampu memantulkan gelombang radio. Pada siang hari, energi dari matahari yang mengenai partikel pada ionosfer dapat mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM atau yang disebut dengan amplitude modulation. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh. Kemudian kita ke lapisan yang terakhir, yakni lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terletak paling jauh dari bumi yang memiliki rentang antara 800 hingga 3260 km atau 500 km lebih. Pada lapisan inilah mulai terjadi banyak interaksi dan hubungan antara gas-gas yang ada di luar bumi serta gas-gas yang membentuk atmosfer bumi. Karena jaraknya yang sangat jauh dari permukaan bumi, maka kekuatan gaya gravitasi bumi sangat rendah. Kandungan gas utama pada lapisan ini adalah gas hidrogen. Lapisan eksosfer menjadi lintasan orbit satelit buatan yang dikirim dari bumi untuk berbagai penelitian. Di sini memiliki kandungan gas rendah, gaya gravitasi lemah. Sekali lagi, yang pertama troposfer, kemudian stratosfer, kemudian yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima eksosfer. Kemudian kita akan bahas tekanan udara. Udara tersusun atas berbagai macam gas yang melayang-melayang di sekitar lapisan atmosfer.
Gas-gas tersebut memiliki massa sehingga akan menekan gas-gas yang ada di bawahnya. Gaya gravitasi bumi akan menarik molekul gas tersebut untuk mengarah ke permukaan bumi. Molekul udara yang berada di permukaan bumi akan menjadi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi menghasilkan gaya tekan yang besar. Gaya yang diberikan pada suatu daerah tersebut dinamakan dengan tekanan. Besarnya tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Hal inilah menyebabkan mengapa di daerah pegunungan kita akan lebih sulit bernapas dibandingkan di daerah dataran rendah. Kemudian, suhu di atmosfer. Suhu di atmosfer dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang mengenainya. Sebelum mencapai permukaan bumi, energi matahari diserap oleh atmosfer dalam bentuk kalor panas. Namun, ada lapisan atmosfer tertentu yang sulit untuk menyerap energi matahari. Dan inilah yang menyebabkan perbedaan suhu di setiap lapisan atmosfer. Lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer yang berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari dan bahayanya. Kemudian, konsentrasi ozon di atmosfer berubah setiap waktu. Gas CFC sangat mempengaruhi konsentrasi ozon. Menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya penyakit kanker dan katarak pada manusia, merusak tanaman pangan, dan meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Demikian pembahasan atmosfer. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Kita akan bahas tentang litosfer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.